Jadi perceraian itu ya harus hati-hati tadi. Harus betul-betul ya, kita betul-betul persiapkan diri kita dan berdoa betul-betul sama Allah. Jangan terlalu apa istilahnya? Bucin ya. Tergesa-gesa, baper gitu. Jangan sampai perasaan kita dikalahkan atau logika kita dikalahkan oleh perasaan. Betul-betul siapkan diri juga, betul-betul kita doa sama Allah. Kita lihat dia juga kayak mana kesehariannya, minta Allah tunjukkan. Dan juga ya tengoklah lingkungannya, saudaranya, kawannya gitu kan. Pernah juga hatinya itu betul-betul bersih, terjaga. Ada sini Ale. Nah, kalau nanti kita belum bisa kita bersihkan, bagaimana caranya supaya bisa menghadapi dunia ini, supaya tidak tertipu? Dibantu dengan apa? Uang, akal. Kan Allah ngasih kita zahir batin tadi. Apa itu zahir? Fisik dan jiwa atau roh. Akal itu sifatnya fisik, kalau hati itu sifatnya, qalbun itu sifatnya rohani. Nah, jadi dipadukan sifat duniawi sama sifat akhirat. Gitu. Kalau kita memang udah tajam hatinya, nggak perlu akal-akal kali, atau otomatis akal itu akan mengikuti hati. Tapi karena kita bukan orang yang soleh, bukan waliullah, bukan juga wali kelas ya, belum jadi wali murid juga mungkin kan. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan hati. Mau nggak mau kita masih mau nggak mau kita harus mengedepankan akal, logika. Maka namanya aklun salimun, aklun sohyun, akal sehat seperti itu. Dah lanjut. Apa lagi? Simpulan. Yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami petunjuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lanjut. Makna soal Furqan ayat 74 ini adalah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan antara lain adalah orang-orang yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keluarga dan keturunan yang menyenangkan hati. Pendidikan anak dalam Islam ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah pertama pendidikan tauhid, kedua pendidikan sholat, pendidikan akhlak, ketiga pendidikan adab sopan santun di masyarakat dan keluarga, serta pendidikan kepribadian dan kesehatan. Ya, Langsung kesimpulan. Apa intinya poinnya? Pendidikan itu dalam Nabi mengajarkan untuk tauhid, apa lagi? Akhlak. Dengan ya, kita bisa tengok nanti di sirah-sirah nabawiyah ya, gitu ya. Oke, udah. Siap, udah habis. Betul Pak. Betul. Oke, terima kasih kepada teman-teman tim makalah dan teman-teman sebelah dan kawan-kawan atas perhatiannya, terima kasih. Dan kepada Bapak kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa yang nggak datang coba kasih. Satu lagi yang kawan-kawan laki-laki. Alfi ya. Oke, uang buku udah dibayar kan? Ada sebagian belum Pak. Iya itu udah jadi apa itu kontrak belajar ya, paling tidak itu udah kemarin Bapak izin, dah boleh lah diwajibkan itu bagian. Jadi yang nggak bayar sama sekali Ya, tetap harus bayar lah, tetap. Ya kan nih? Nanti sama Ali lah itu ini. Apa namanya? Ali nanti yang maksa-paksa deh ya. Minta ini. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita satu makalah lagi di Google Meet. Insyaallah. Iya, santai aja entar. Pas apalah minggu tenang ya, hari-hari ya, Senin, Selasa, malam-malam aja ya. Oke, habis semua ya, tinggal satu kelompok lagi. Oh, dua lagi. Oke. Oke ya, mudah-mudahan kita terus semangat dan tadi jaga niatnya, betul-betul luruskan niatnya, tidak sampai jangan gara-gara dinasih titik harus jadi apa teluk belangannya jadi kotor ya. Itu ya, kalau memang udah niat dari awal mau belajar, ya belajar, ya kan? Bismillah.
Bagaimana cara belajar kata Imam Ali ya, dengan waktu, dengan semangat, termasuk dengan buku. Itulah Imam Ali yang bilang sama kawan. Kau tidak akan dapat ilmu kecuali tadi kan, dengan semangat, tekad, dengan waktu yang panjang, dengan uang, biaya gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan berikan ilmu yang manfaat. Insyaallah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan. Di mana-mana ada ya. Maksudnya di tarbiyah pasti ada tuh ya dakwah. Manajemen dakwah. Iya, karena dia untuk ini kan, untuk ngajar kan. Untuk ngajar dia ya. Di situ ada yang kita Kena ya mata kuliahnya ya. Cuman untuk saat ini saya gantikan Basnin. Iya, karena belum Hadis SK Tablawi. keluar. Iya. Belum ada SIM-nya ya kan. Iya. Masih SIM punya orang ini. Bahas ini sibuk apa deh? Semalam nggak jadi caleg ya? Kalah. Saya kalau enggak kan semua untuk abang mata kuliahnya. Ya udah semuanya ini. Berapa kelas? Nama juga 3. 3 ya. Oh dia cuma dapat 2. 3. 3. 2 di reguler, Iya, iya. 1 di non reguler. Itu aja sih. Tahun lalu kan sibuk kali ya, cuma kali masuk. Oh, tahun lalu pula dia lagi kampanye-kampanye. Iya, cuma sekali masuk dia kalau nggak salah. Iya. Ini kita cuma 2 atau 3 kali itu aja lah yang kurang gara-gara tangan merah. Iya. Kalau enggak, Dia nggak ada nanya ya, yang penting bagi dia. sama saya laporan. Laporan juga bang. Foto kirim di grup. Oh. Suruh orang foto. Ya kita syakatnya nggak ada. Iya. Akunnya cuma 1 HP. Oh. Bisa. Iya. Udah kirim aja grup, kirim ke dia. Iya. Udah. Nah inilah dilemanya ini. Kalau udah nggak dihitung ngapain lagi? Iya. Betul. Iya. Tapi nggak apa-apa lah bang. Ikhlas. Pahala ya. Itulah. Ya, sama awak ingatkan tadi kan mahasiswa setiap awal sama terakhir niatnya bukan nilai. Kalau nilai kita itu namanya duniawi kan. Duniawi. Kata Rocky Gerung kan ijazah itu cuma kertasnya. Kertas itu. Bukan menunjukkan dia pernah berpikir. Apalagi zaman sekarang S2 udah kacang goreng. Apalagi S1. Kamu S3. Iya, insyaallah. Insyaallah. Nah, Apa insyaallah juga ini. Cuman tuh nggak dapat SIM dulu kan. iya. Kalau nggak dapat SIM ngambil S3 tuh apa? Iya lah betul. Iya kan? Enak memang. Tapi siapkan modal tadi lah ya kan. Waduh itulah. Makanya jangan langsung modal nekat, harus ada tabungan dulu bang. Modal nekat bisa habis stres. Itulah cari mati namanya. Sistem UIN kalau nggak dibayar nggak usah kuliah. Iya. DO, kalau nggak DO cuti Ya, kan? betul. Ada kawan lupa dia nonaktifkan cutinya, bayar kuliah ya. Oh ya. Online. Iya. Dulu 6 juta. Harus ngadu dulu lapor. Iya, itulah. Kawan saya yang sedih. Udah dia studinya tahun terakhir. Udah gitu habis studinya. Ya. Sementara dia mau seminar hasil. Nah. Mau Jadi? pro juga. Ya. Dibayar semua sampai Ya. seminar hasil. Wih. Tiba-tiba gitu udah disidangkan Heeh. di portal Heeh. pangkalan data, dia sudah delete. Iya. Jadi hangus. Nggak bisa wisuda. Tapi ijazah dapat. Nggak bisa. Iya. Siapa yang berani ngeluarin? Siapa yang berani? Iya. Mau lah, legal lah itu. Ulang lagi nggak bisa. Sampai ke Jakarta, nggak tahu sekarang kayak mana solusi. Dia kerja apa? Angkat tangan fakultas, Dia kerja apa kerjanya? dosen di STAIS, Sunnah. Oh iya, legal. Jadi kau udah bayar, Om. Iya. Sampai dia wisuda udah bayar. Dia sidang aja. Cuma- Dia siapa dia? Sempro udah, Oh, seminar tinggal sidang aja. Seminar hasil udah, Ya. SMAS. Ya. Tinggal ujian apa lah, tesis. Iya, tesis. Itu. Ujian tesis di stop dia. Loh kok di stop kan? Udah habis masa perlu dipelajari. Dia nggak ngecek ya? Ya kan dia udah ngecek, cuman ditanyanya sama TU. Oh. Datang TU dan Kaprodi pandai-pandaian udah bayar aja Ustaz. Oh iya, mati lah. Mana tanggung jawabnya? Tanggung jawab dunia akhirat itu. Iya. Ketika gini mereka suruh ke Jakarta. Habis. Jangan aja orang itu nanti kena. Ya, apa mau? Dia nanti akhirat lah. Akhirat. Nah, jadi kan ribet dia jadinya kan. Udah setahun ini kasusnya itu. Oh iya, iya. Kalaupun apa dia mau dibersihkan lagi, ya cuci NPM lah kan, cuci nomor induk mahasiswa. Iya, buat baru lah. Baru lagi, bayar lagi. Ini tanggung jawab si Kaprodi itu. Yang lah. dibayar mulai semester 1 sampai 4. Tanggung jawab Kaprodi itu lah. Kaprodi udah ganti. Ya maksudnya sebenarnya itu kalau dia punya iman dia tanggung jawab dia kalau dia punya iman. Itu lah. Mudah-mudahan. Masalah keimanan ini yang susah ini Ustaz.
Karena dia pun mau buktikan di mananya duit masuk ke sentral. Oh. UIN kan langsung ke bank. Iya. Nggak bisa Bukan diambil dia ya? pribadi, bukan. Nah, Jadi dia pun nggak bisa bantu ya, udah terkunci ya. iya, itu tadi mau dibantunya Oh, diurusnya duitnya ambil. bukan sama dia. Iya, iya. Kalau misalnya tadi duit sama dia entah lagi. Bisa dibalikkan ya. Nah, ini duit sentral. Sama kayak kita sentral. Kalau udah masuk gimana ngambil? Iya. Nah, itulah dilema dia. Kejam ya. Kawannya itu. Sekarang nggak tahu solusinya gimana. Sedih kali lah. Oke, Bang. Oh iya, iya, Bang. Yuk. Yuk. Nanti jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum. Siapa makalah kita? Berapa lagi? Yuk, silakan. Maju, ayo presentasi. Mana ini ya soalnya ya? Ayo kita semangat ini penutupan ya. Habis semua, mata kuliah semua udah selesai. Oke, masih. Mata kuliah apa lagi yang belum? Enggak, mata kuliah kita habis. Enggak, dosen-dosen yang lain. Dosen yang lain belum, Pak. Belum. Ini langsung Tiga. Bapak baru mau kasih tahu tiga kemarin itu kan tiga inti ajaran Islam yaitu tauhid, apa lagi? Akhlak, salat, syariat. Nah, tasawuf itu di akhlak. Tasawuf itu di akhlak. Baru yang karakter anak itu. Karakter anak ada kita kecerdasan intelektualnya, IQ-nya kan. Kecerdasan emosinya, IQ sama spiritualnya. Nah, yang kemarin Bapak contohkan orang-orang Jepang, disiplin, orang itu apa lagi? Orang itu bisa tegas, tekun, ramah, sopan gitu kan. Itulah mempengaruhi emosionalnya. Dari mana dapat bisa kita supaya emosional kita tadi bisa kecerdasannya punya kecerdasan emosional dari mana dari orang tua, terus dari apa lagi? Dari sekolah. Dari lingkungan, terus apa lagi? Dari kebiasaannya tadi, kebiasaan kita ini. Kalau kata filosof orang kita bisa buat adil, keadilan itu tercapai bukan karena kita di doktrin kita dipaksa, kita ditekan. Pemimpin-pemimpin yang adil itu terjadi karena bisa berbuat adil disebabkan pemimpin yang adil bisa adil dia, ya kan? Itu diapain? Cara supaya kita bisa mempunyai pemimpin yang adil, membentuknya gimana? Mendapatkan pemimpin yang adil dengan cara apa kita? Dibentuk kebiasaannya dari mulai tadi di kecilnya, kebiasaan ya. Kebaikan itu, akhlak itu dimulai dari kebiasaan, dari alam bawah sadar. Kalau udah terbiasa lama-lama niat baik, berpikir baik, bersikap baik, itu lama-lama membentuk satu kepribadian yang baikan tadi. Kayak pemimpin dia biasa dididik atau dia biasa melihat dia dicontohkanlah orang yang pemimpin yang adil tadi, lingkungan orang tuanya mencontohkan keadilan yang nyata, keadilan, contoh-contoh keadilan di dalam
keadilan, bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang adil? Orang tuanya lah ya, sikap atau lingkungannya lah yang mencontohkan untuk bersikap adil tadi ya. Berbuat adil ya kan? Maka ketika kita udah memberikan suatu contoh teladan kepada anak kita atau kepada murid kita, insya Allah itu akan ditirunya gitu kan. Anak-anak itu kan peniru yang handal, terutama di Golden Age itu. Orang tuanya udah bersikap adil, anaknya nggak adil, nggak jadi adil, berarti lingkungannya yang merusak apa tadi, atau di rumahnya mungkin ada pihak ketiga, bukan ipar ya, mungkin neneknya atau kakeknya, orang tuanya udah mengajarkan keadilan, orang tuanya udah mendidik, udah tegas, tapi neneknya lah yang kayak merusak tatanan itu, sistem itu. Neneknya malah udah nggak apa-apa gitu, neneknya malah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan orang tuanya gitu lah. Jadi hati-hati kan, kita sebagai orang tua harus betul-betul tadi tegas tadi. Kita melihat anak tantrum, anak nangis, anak itu apa istilahnya tantrum tuh? Apa namanya ya? Marah atau nangis ya, tantrum itu apa namanya? Merengek ya kan? Itu sebenarnya kita nggak boleh, anak itu kita nggak boleh dia di apa ya, diturutin, nggak boleh diturutin. Kenapa? Ya kemarin udah kita bahas ya Rena. Jadi anak itu nanti bisa merusak mentalnya, emosinya bisa rusak. Karena kalau kita kaji emosi ada tiga kan, ada tiga juga. Ini tiga semua. Jadi anak-anak itu ada yang bandel, ada yang baik. Nah, gitu istilahnya ini bandel nih atau lasa ya. Ada yang lasa, ada yang overacting istilahnya. Ada yang pendiam. Kan? Jadi ada yang seimbang ya. Kalau istilahnya psikologinya introvert, extrovert ya kan gitu. Ada yang bandel kali, ada yang pemalu kali. Pemalu itu artinya pendiam kali. Nah, ya kan? Mana yang bagus? Ya tadi tetap ada pendiamnya di saat memang dia harus diam, misalnya bertamu ke rumah orang atau lagi momen-momen tertentu ya harus diam kan. Tetap harus dia jaga kemaluan, jaga rasa malunya, ya kan. Udah. Tapi kalau anak itu apa namanya pendiam kali pun nggak bagus. Kenapa? Ya, kalau pendiam kali nanti dia nggak bisa mengembangkan dirinya, dia nggak berani mencoba hal-hal yang baru. Contoh nggak berani ke depan, nggak apa ya, nggak berkembang otaknya, akalnya. Jadi ada keseimbangan. Cara mendapatkan keseimbangan anak itu supaya dia bisa mentalnya baik, ada sifat pemberanian juga, ada keberanian juga, tapi juga dia punya rasa malu juga. Dari mana dapatnya? Orang tuanya tadi, disiplin tadi orang tuanya. Ya, jadi seimbang, kita harus ngajari anak kita. Ada tempat-tempatnya, ada waktunya kan. Kapan harus kita berani, kapan harus kita diam gitu. Atau mungkin gini, kadang anak itu terlalu kebanyakan dikasih makan yang ini, apa istilahnya? Micin-micin atau yang manis-manis loh, gula-gula. Misalnya kayak yang kita sangka itu susu, rupanya bukan. Kayak apa tuh yang suka dikasih teh susu itu apa? Yang krim-krim itu? Yang creamer itu yang warna biru sasetnya apa namanya? Susu bendera itu kan bukan susu. Itu adalah krim. Jadi kenapa anak-anak itu? Kenapa si Dinda Nilasa kali loncat-loncat aja kerjanya? Main perosotan ayunan enggak berhenti-berhenti dari pagi sampai subuh, ya kan? Rupanya anak itu selain memang mungkin salah didik, tadi salah kasih makan orang tuanya, salah didik juga. Kenapa? Makanannya lebih banyak gula. Sari gula lah dulu. Kecuali memang kalau mau makan ngasih gula ya yang betul-betul kayak nasinya atau real food itu kan dari nasi, gula atau dari buah-buahan. Oke, boleh kasih makan makanan yang manis, tapi ada takarannya gitu kan. Minimal satu hari itu kalau dijumlahkan paling 3-4 sendok lah, 3 sendok gula.
Ya, gini saya nih, dari satu susu UHT itu berapa sendok gula? Kalian tengok lah. Satu sendok itu sekitar 15 gram ya. Kalau dari susu UHT itu kalau nggak salah 30 gram gulanya. Berarti udah 2 sendok kan? Kalau dia nggak ngapa-ngapain anak itu, ya jadi bisa mengendap gulanya tadi. Kecuali dia sih dari susu udah gula, dari nasi, terus makan kue lagi dia makan snack gitu. Mungkin itulah kenapa dari makanan itu anak itu kok lasa kali gitu kan. Selain memang tadi lah, mungkin pas Habib malam-malam itu nggak baca salawat, nggak sholat sunnah dulu kan, mungkin apanya kan. Proyeknya tadi pembuatannya tadi harus adanya caranya apa? Sholat sunnah, salawat dulu ya kan, gitu. Terutama kalau bisa malam apa? Alina, malam Jumat ya. Jadi gitu ya, itu ya. Jadi cara pertama yang paling diutamakan memang emosional dulu. Spiritual ini kapan spiritual? Spiritual ini nggak bisa dikasihnya saat dia kecil. Kenapa? Karena spiritual ini belum tahu dia, belum paham. Spiritual ini kaitannya kayak emosional. Ketika dikaji tauhid, dikasih manfaat sholat apa ya, puasa apa. Nanti dari dia paham itunya, nanti lama-lama kebiasaan. Ketika dia udah di doktrin ibadah, doktrin tauhid, doktrin syariat, kebiasaan ketika udah paham tentang syariat tadi, tentang ibadah, nanti menjadikan kebiasaan itulah yang memunculkan spiritual. Spiritual itu dimunculkan dari IQ, kan? Maksudnya gitu awalnya. Kapan IQ anak itu mulai berkembang? Di usia 15 tahun ke atas. Tapi kalau dikasih tahu sikit-sikit, pelan-pelan, itu dari umur 7 tahun. Makanya masuk SD itu kan minimal berapa tahun? 7 tahun kan. Kalau di bawah itu kayaknya IQ-nya masih agak-agak jongkoknya apa kali lah. 6 tahun berarti kecualian ini khusus ya. Kalau dalam penelitian psikologinya dari zaman dulu, malah itu jadi peraturan pemerintah, itu berdasarkan kajian ya 7 tahun kalau bisa. Makanya ada anak-anak yang tanggung kan, kayak kita harusnya lahirnya mungkin di bulan-bulan Agustus September, jadi udah tahun ajaran baru ya. Januari ya. Jadi kan tanggung dia, harusnya dia lahirnya itu kan kalau mau tahun ajaran baru kan di sebelum Juli itu kan. Kalau udah di September masih dihitung 6,5 ya kan gitu. Kenapa harus 7 tahun tadi? Perkembangannya anak itu udah mulai aktif. Sama yang Bapak bilang, ketika disuruh ngapal, anak itu kalau bisa jangan terlalu dibebani menghafal. Jadi konsepnya apa? Konsep pembelajarannya anak itu dengan apa? Dengan bermain. Itulah istilahnya, ada bermain sambil belajar. Di usia 7 tahun itu mulai berkembang. Jadi jangan dipaksakan menghafal Quran atau apa gitu. Kapan mulai disuruh menghafal Quran? Tadi usia 15 tahun ke atas, mulai akalnya itu berkembang, ya kan? Kalau di bawah 15 tahun, itu salah sebenarnya konsepnya. Tapi terserah lah kalau memang kalian ada yang udah mulai menghafal Quran. Tapi nanti kena di mentalnya. Kenapa mental? Karena dia bukan fokusnya saat itu menghafal. Tapi apa fokus anak tadi? Bermain dan di emosionalnya dimatangkan, di kedisiplinannya, kemandiriannya, dia harus bisa. Yang Bapak bilang kan, orang-orang Jepang dia TK aja harus bisa, nggak masuk TK. Kalau belum boleh masuk TK sampai udah bisa dia, orang-orang di sana, termasuk di Eropa sana, di Denmark yang negara-negara majunya, nggak bisa diterima TK, nggak terima TK kalau sampai belum bisa mengurus dirinya sendiri, gitu kan? Itulah emosional itu dikembangkan. Jadi bukan ketika kita punya anak SD itu disuruh baca buku apa pintar, enggak juga. Santai aja dulu. Kalaupun mau baca buku yang bergambar gitu kan, buku komik, enggak masalah gitu kan. Seperti itulah fokusnya dalam pendidikan. Pertama di emosionalnya, baru nanti kalau udah mulai SD, di IQ-nya itu pun IQ-nya jangan terlalu dominan kali. Kalau bisa pun, kalau memang bisa bermain sambil belajar tadi. Kan ada pemain-pemain anak-anak itu kan, atau game-games gitu. Atau lebih banyak isinya cerita. Gitulah dia konsepnya. Mudah-mudahan itu nanti konsep-konsep ini bisa kita amalkan untuk
anak-anak kita nantinya ya kan, insya Allah ya, Anda ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke makalah, silakan.